Ayo, siapa di sini yang percaya keajaiban? Ayo tunjukkan jarinya. Keajaiban itu nggak datang begitu aja teman-teman ya, hanya karena kita kekeh gitu kan ya, harus dan harus itu, apalagi maksa gitu loh pada waktu kita berdoa gitu kan ya teman-teman ya. Tapi karena kita yakin, kita percaya, kita meyakini hal itu terjadi gitu kan ya dalam kehidupan kita, maka keajaiban akan terjadi. Jadi belajar yuk untuk percaya, meyakini, dan it happen gitu kan pastinya. Amin. Moga-moga yang baik-baik ya teman-teman ya. Moga-moga yang baik untuk kalian semua yang dengerin Oracle Card Indonesia ya. Alright, di readingan kali ini kita bakalan baca mengenai yang pada akhirnya terjadi dalam hidup kamu ya, setelah kamu tunggu-tunggu apa sih hal-hal ajaib yang terjadi ya. Kita bakalan denger ya teman-teman ya di general reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ya vibes yang positif ya, supaya segala sesuatunya juga jadi positif, right ya, vibesnya juga jadi positif, outcome-nya ya. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan dengan senang hati ya. Dan sama seperti di readingan sebelum-sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Kalian nggak perlu pilih cerita, pilih kartu juga nggak perlu teman-teman ya, dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3 ini semuanya adalah cerita kamu, ternyata hal-hal ajaib yang terjadi tuh datang bertubi-tubi gitu ya, datang kayak apa aja ya. Alright, still in channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I replay with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca buat temen-temen Virgo ya sekarang ya, buat teman-teman Virgo. Apa sih hal yang pada akhirnya terjadi dalam hidup kamu ya setelah kamu tunggu-tunggu ya, hal-hal ajaib apa? Oke, di cerita yang pertama yang kamu tunggu, kamu nanti itu apa sih? Ya, ini ada cerita balance di sini. Yang kamu tunggu, kamu nanti selama ini ya, kamu mencoba untuk melakukan hal tersebut ya. Ada cerita balance, ceritanya Venus di sini ya, Libra teman-teman ya, dimana ini adalah tentang mendapatkan sebuah keadilan ya. Jadi kamu pernah berada di satu situasi di mana kamu merasa diperlakukan gak adil gitu ya. Jadi akhirnya kamu mendapatkan keadilan tersebut. Nah, ini bisa jadi terkait banyak hal sih teman-teman ya. Contoh, kalau misalkan selama ini pasangan kamu kayak sibuk sendiri gitu kan ya sama dunianya, terus nggak yang namanya ngedengerin kamu, padahal kamunya udah berusaha mati-matian, udah berkorban yang luar biasa gitu kan ya. Kali ini ya pasangan kamu akhirnya gitu kan mau ngedengerin kamu ya, seperti itu. Kalaupun di pekerjaan juga bisa nih teman-teman ya. Mungkin selama ini antara apa yang kamu lakukan ya dengan gaji yang kamu dapatkan gak sesuai. Nah, ini nanti ada yang namanya hal-hal yang membuat itu menjadi adil gitu ya, hal-hal yang menjadi sesuai ya, misalkan kenaikan gaji gitu kan, sesuai lah ya sama apa yang memang kamu keluarkan ya, seperti itu. Oke, tentang keadilan ya, tentang keadilan. Lalu apa yang kamu harapkan ini, nantikan dan tunggu ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat nggak sih gitu ya? Bakalan dalam waktu dekat nggak? Nggak sih, masih belum ya teman-teman ya. Cuman pastinya iya gitu, pastinya akan iya, karena kalau misalkan dilihat di sini ini juga ada hubungannya dengan family atau keluarga ya. Barangkali selama ini kamunya berusaha sendiri, kamunya segala sesuatunya sendiri, ini juga ada bantuan ya dari keluarga ya, seperti itu. Lalu berhubungan dengan sosok yang seperti apa? Sosok yang selalu kepikiran sesuatu hal tuh dipikirin terus-terusan gitu ya. Segala sesuatunya dia pikirin aja terus-terusan gitu loh teman-teman ya. Ini berkaitan dengan sosok yang selalu terjebak ilusi di pikirannya dia sendiri. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, secara intuisi tuh dia orangnya cukup intuitif loh teman-teman ya. Secara intuisi dia orang yang cukup intuitif, cukup punya kesadaran spiritual yang bagus, dan finansialnya juga cenderung oke. Memang tapi orangnya agak sedikit nyentrik ya teman-teman ya, agak sedikit nyentrik. Terus dia tuh kalau udah sayang sama seseorang sebenarnya dia sayang gitu, cuman
apa ya, versi sayangnya atau versi baiknya masing-masing orang itu kan berbeda ya, seperti itu. Nah, bisa jadi ini ada kesalahpahaman di sana, ini juga bisa ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, karena in other side gitu kan, dia sendiri pun juga merasa seperti itu, merasa udah berbuat yang terbaik gitu kan, tapi kayak sia-sia ya, ada cerita-cerita kayak begitu juga. Oke, sekarang kita baca saran ya, supaya ini bisa terjadi gitu ya dalam hidup kamu. Apa yang sebaiknya diusahakan? Apa yang sebaiknya diusahakan? Belajar tulus gitu kan ya, belajar tulus, belajar kalau emang kamu tuh sayang sama orang ya nggak hitung-hitungan gitu. Artinya ada kalkulator di sana, seberapa banyak ya rasa sayang atau rasa cintaku yang udah aku kasih ke kamu, ya kamu juga harus dong gitu ya. Jadi janganlah seperti itu gitu ya. Kalau emang udah sayang ya sayanglah gitu, jangan hitung-hitungan teman-teman ya. Artinya kadang-kadang itu yang membuat satu hubungan itu jadi jadi jauh ya, karena masing-masing merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan yang luar biasa gitu kan, jadinya malah ambyar ya yang kayak begini nih. Oke, lebih bijak sih teman-teman ya, lebih bijak, lalu juga melakukan segala sesuatunya dengan dasar kasih ya, lebih tulus lagi teman-teman ya, seperti itu, belajar lebih tulus sih ya. Apalagi kalau misalkan di sekitarnya kamu tuh banyak kompor gitu ya, jangan gampang tergoda sama kompor-kompor tersebut gitu. Ya, alright, ini adalah cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Virgo. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Apa sih yang kamu nanti ya, hal yang kamu tunggu selama ini? Ini tentang reality, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kenyataan gitu, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan keinginan ya, bukan kenyataan tapi keinginannya kamu gitu. Nah, tentang peraturan juga, karena ada cerita Capricorn di sini, Saturnus ya, tentang batasan, aturan ya. Nah, bisa jadi hal yang kamu inginkan selama ini teman-teman ya, keinginan kamu, aturan-aturan yang kamu ingin terapkan gitu kan ya, ini pada akhirnya diterima gitu loh, pada akhirnya diikutin orang lain, disetujui gitu. Karena kemarin kamunya ngasih usul, kamunya begini begitu kayak dicuekin aja, nggak dipeduliin ya, seperti itu. Tapi setelah mungkin ada beberapa kejadian atau beberapa hal gitu, akhirnya didengerin juga, oh ternyata make sense juga gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat, atau kamu alami dalam waktu dekat apa enggak sih teman-teman ya, dalam waktu dekat ya. Tapi mungkin orang yang menyampaikan ini gitu kan, dia penuh dengan ego karena merasa bahwa ya nggak salah gitu ya, seperti itu ya. Biasalah, kalau gengsi mah nggak apa-apa ya. Lalu berhubungan dengan orang yang seperti apa gitu kan, ini orang yang berkomitmen dengan kamu juga bisa sih teman-teman ya. Yang jelas orangnya cukup ceria gitu kan, cukup gampang banget berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, dan gampang banget dia bergaul ya dengan orang lain ya, juga bisa seperti itu. Dan cukup ceria orangnya, cuman kemudian teman-teman, dan sedikit pendendam ya. Jadi kalau emang dia udah nggak suka sama orang tuh kelihatan banget dianya nggak suka ya gitu. Alright ya, ini ciri-cirinya dia ya, berhubungan dengan orang yang berkomitmen dengan kamu. Nah, ini saran supaya bisa terjadi dalam hidup kamu apa sih, apa yang sebaiknya kamu usahakan supaya ini bisa terjadi ya. Melakukan perubahan sih ya, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya, terutama karena kartu transformasi di sini ya, ini juga ngingetin kita untuk belajar mengendalikan diri, mengendalikan mood kita juga ya dengan baik, dan selalu berpikir untuk melakukan perbuatan baik gitu. Jadi jangan perbuatan yang nggak baik itu dibalas kita juga sama perbuatan yang nggak baik, itu nggak perlu sih, karena hukum tabur tua itu pasti berlaku ya teman-teman ya. Apa-apa yang ditutupin juga pasti akan terbongkar juga gitu ya, seperti ini. Oke, lakukan saja yang terbaik dan yang baik-baik aja deh ya. Alright, ini untuk yang cerita kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, yuk ya. Cerita yang ketiga yang kamu nanti, yang kamu tunggu, cerita spiritual. Cerita spiritual ini adalah berkaitan dengan diri ya teman-teman ya, berkaitan dengan diri sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih yang kamu tunggu, kamu nanti gitu ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan
pastinya keinginan kamu, karena ini berhubungan dengan diri kamu sendiri ya, keinginan kamu ya, pada akhirnya mungkin didukung gitu kan sama lingkungan sekitar kamu. Nah ini problemnya kemarin mungkin kamu nggak didukung gitu kan, nggak ada dukungan dari orang sekitarnya kamu ya, pada akhirnya disetujuin keinginan kamu, pada akhirnya diterima gitu, yang tadinya dilarang akhirnya disetujuin gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Lalu ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat nggak sih teman-teman ya, ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat nggak? Kita coba lihat dalam waktu dekat teman-teman ya, dan berhubungan dengan orang dengan ciri-ciri yang seperti apa. Oh yang jelas nih orangnya tertutup ya, misterius banget teman-teman ya, misterius pakai banget gitu. Jadi yang di depan apa yang di belakang tuh beda banget gitu. Di depan dia bisa ketawa-ketawa gitu kan ya, di belakangnya wah bisa nangis-nangis gitu nangis bombay bisa jadi seperti itu ya. Dan ini adalah tipikal orang yang susah banget yang namanya terbuka sama orang lain teman-teman ya, dan hidupnya sangat luar biasa sih ya, pengalaman naik turunnya kehidupan, jatuh bangunnya dia dalam hidup itu luar biasa naik turunnya, dan cukup punya gairah seksualitas yang cukup besar ya. Ini kira-kira orangnya kayak begini, kadang-kadang masih terjebak-jebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, dan masih susah realistis, fokus ke realita pada saat ini kayak gitu. Saran supaya hal-hal yang baik tersebut terjadi dalam hidup kamu, apa sih yang sebaiknya kamu usahakan ya? Apa yang sebaiknya kamu usahakan? Nah, ini udah ketahuan banget gitu kan, apalagi buat teman-teman yang udah sering banget yang namanya ngikutin channel ini gitu kan ya, dan sering ngedengerin ya dengan seksama ya, dan dalam waktu yang setempo ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi ya belajar untuk ini sih ya, lebih lentur, lebih lembut gitu ya. Jangan yang namanya tergoda sama emosi sesaat teman-teman ya, karena yang sesaat itu biasanya bikin sesat, right? Bikin sesatnya kenapa? Emosi yang terlalu berlebihan, emosi sesaat biasanya jadi penyesalan di belakangan. Nah kayak gini, jadi belajar sabar yuk, belajar lebih lentur, lebih lembut, dan gak perlu gengsi. Kalau emang kita salah ya belajar untuk merefleksikan diri ya, seperti itu. Oke? Right, ini adalah cerita buat kamu teman-teman Virgo ya, di readingan kali ini. Nah yang penting kamu yakin, kamu percaya gitu ya, berusaha yang terbaik saja. Entah kapan datangnya nanti keajaiban ini, percaya pasti yang terbaik yang terjadi. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan cerita yang berbeda teman-teman ya, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.